Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Pada 7 Oktober lalu, Hamas melancarkan serangan multi cabang melalui darat, laut dan udara dan menyusup ke Israel, menewaskan lebih dari 700 orang dan menculik lebih dari 200 orang. Hingga saat ini, korban jiwa di pihak Israel setidaknya telah mencapai 1.403 orang. Sebagai tanggapan, Israel membalas dengan serangan udara ke jalur Gaza, daerah kantong Palestina yang dikuasai oleh Hamas. Sejak itu, daerah kantong tersebut menjadi sasaran pemboman udara selama berhari-hari. Perang yang dideklarasikan Israel ke Hamas masih terus berlangsung. Negara Yahudi dilaporkan masih terus melakukan serangan udara bahkan selama 24 jam ke Gaza di wilayah kanton yang dikuasai Hamas. Israel juga dilaporkan berjanji meningkatkan pemboman terhadap daerah itu, padahal warga sipil yang tewas terus bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 5.000 orang telah terbunuh, termasuk anak-anak di daerah itu, sejak Israel melancarkan serangan udara sebagai tanggapan atas serangan Hamas 2 minggu lalu. Angka bertambah seiring 300 serangan dalam 24 jam yang dilancarkan Israel. Sementara itu, hampir 2 pekan setelah ledakan di area parkir rumah sakit Al-Ahli kota Gaza, penyebab pasti insiden itu masih diperdebatkan. Otoritas Palestina yang dikuasai Hamas di Gaza menuduh Israel menyerang rumah sakit itu melalui serangan udara. Di sisi lain, pihak Israel mengatakan bahwa roket salah tembak yang diluncurkan kelompok jihad Islam Palestina adalah penyebabnya, namun mereka menyangkalnya. Konflik kedua daerah tersebut nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sementara pihak yang paling dirugikan dalam konflik ini adalah masyarakat sipil di kedua wilayah tersebut. Sementara itu, menurut prediksi Abiga Anan sebelumnya, bahwa akan terjadi gerhana bulan sebagian pada 28 Oktober 2023. Waktunya kira-kira dari akhir Juli 2023 hingga Juli 2024. Wilayah yang terkena gerhana bulan sebagian meliputi Israel, Irak, Rusia, Tiongkok, Semenanjung Korea, Selat Taiwan dan Laut China Selatan. Di wilayah-wilayah ini mungkin akan terjadi peristiwa berbahaya, dan berdasarkan situasi saat ini, kejadian buruk tersebut kemungkinan besar berupa bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi, atau bisa juga berupa perang, wabah penyakit, kelaparan, kudeta, revolusi dan bencana lainnya. Menurut data, tahun 2024 akan lebih mengerikan dari tahun 2023. Karena tahun 2024 adalah tahun bencana besar. Ditilik dari situasi konflik Israel-Palestina saat ini dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keterlibatan dari berbagai kekuatan negara, eskalasi perang ini mungkin akan meningkat dan meluas ke Iran dan menjadi perang di Timur Tengah, ditambah lagi dengan perang Rusia yang juga masih berlangsung. Di sisi lain, situasi di Selat Taiwan dan Laut China Selatan juga sangat mencekam. Semua bencana ibarat jarum jam yang berdetak, menunggu detik-detik terjadinya bencana yang bisa meledak kapan saja. Pria 69 tahun tersebut mengatakan perang akan terjadi akibat hubungan yang menegang dan memanas antara Taiwan dan Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai informasi, Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan menolak setiap kontak resmi yang dimiliki Taipei dengan negara lain. Bahkan bersumpah suatu hari akan merebutnya kembali dengan paksa jika perlu. Namun Taiwan kini di-backup Amerika Serikat. Meski tak mengakui Taiwan sebagai negara karena konsep satu Tiongkok, AS adalah pendukung utama Taipei dan kerap memberi bantuan termasuk militer dan senjata. Terkait prediksi Parker, kita hanya bisa menunggu sampai tahun depan untuk mengetahui apakah akan berujung sampai pada titik ini. Namun ada yang sudah meramalkan konflik Israel-Palestina dan rasio prediksinya juga sangat akurat, bahkan memberikan penjelasan baru tentang situasi selanjutnya.
Dia adalah Craig Hamilton Parker, paranormal terkenal asal Inggris yang dijuluki Nostradamus baru. Prediksi paranormal Craig Hamilton Parker. Tingkat keberhasilan prediksi paranormal Parker selalu sangat tinggi. Hampir semua prediksinya tentang peristiwa besar dalam sejarah menjadi kenyataan, termasuk terpilihnya Trump, demonstrasi anti-ekstradisi di Hong Kong, pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Theresa May pada tahun 2019, suksesi Johnson, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan pecahnya bencana alam besar di Australia. Tentu saja, pandemi virus corona tahun 2020, kematian Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II, perang Rusia-Ukraina dan peristiwa lainnya. Pada 20 September lalu, Parker juga memperkirakan akan terjadi gempa bumi di channelnya. Ia mengatakan akan terjadi gempa bumi di Italia dan pegunungan Himalaya, serta kebakaran dan banjir. Tak lama kemudian, hujan lebat di New York menyebabkan banjir di akhir September, dan pada 1 Oktober terjadi bencana kebakaran hutan di Gippsland, Australia. Disusul kemudian, gempa besar terjadi di Napoli, Italia pada 3 Oktober. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober juga terjadi gempa bumi di Afghanistan yang memakan korban ribuan orang. Namun kedua gempa tersebut bisa dikatakan hanya bersifat simbolis saja. Semua prediksi Parker menjadi kenyataan. Dan terkait perang Israel-Palestina, sebelumnya Parker juga telah meramalkannya. Ketika siaran langsung pada 14 September 2023 lalu, Parker memasuki kondisi kewaskitaan dan meminta penonton untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Saat itu, ada yang bertanya kepadanya tentang Israel. Dia mengatakan bahwa dia melihat akan terjadi konflik dan Israel akan menyerang Iran. Mereka akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Fasilitas nuklir Iran dibangun di tempat yang tertutup di pegunungan dan tidak mudah dihancurkan. Jika hal ini benar-benar terjadi, diperlukan kekuatan penghancur yang sangat kuat untuk melakukannya. Parker mengatakan ini akan menjadi serangan yang sangat serius. Dia pribadi tidak berharap hal ini terjadi. Namun perang Israel-Palestina pecah tak lama setelah siaran langsung ini. Pada tanggal 9 Oktober 2023, Parker mengatakan bahwa ia telah merilis prediksi terbarunya saat siaran langsung. Dia mengatakan Israel jelas ingin membendung Hamas. Hal ini tentu akan menimbulkan kehancuran besar-besaran di Gaza. Parker merasakan bahwa eskalasi perang akan meningkat dan tidak hanya di Gaza. Menurutnya, seluruh dunia Arab akan terlibat dalam konflik ini. Sampai detik ini, perang ini telah membawa banyak penderitaan bagi masyarakat sipil. Tapi mengapa selalu ada konflik antara Israel dan Palestina? Sebenarnya, jika memang ingin membicarakan akar masalah kedua wilayah ini, mungkin akan memakan waktu lama. Karena itu adalah dendam kesumat yang terakumulasi selama ratusan tahun dan melibatkan banyak masalah agama yang sensitif. Sebagai catatan, Timur Tengah merupakan pusat geografis dunia dan pusat agama dunia. Yudaisme, Kristen dan Islam semuanya bermula dari sini. Adapun terkait kebencian mereka, telah disebutkan di dalam Alkitab bahwa konflik antara kedua tempat tersebut sepertinya sudah ditakdirkan untuk terjadi. Namun karena beredar banyak versi akar masalah terkait, jadi kami tidak akan memaparkannya lebih jauh di sini. Di penghujung tahun 2023, di mana jika melihat situasi dunia saat ini, masyarakat mungkin lebih khawatir dengan peperangan di berbagai negara. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Perang Dunia III akan terjadi? Terkait hal ini, Parker pun mengaku sangat khawatir dengan situasi Taiwan. Meski dalam siaran langsungnya Parker menyebutkan bahwa Taiwan berada dalam masa berbahaya, ia juga menegaskan tidak akan mengatakan akan pecahnya Perang Dunia III. Ia mengatakan, meski tampak mungkin, namun ia tidak menarik kesimpulannya. Menariknya, dalam siaran langsungnya, Parker menyebutkan bahwa selain menggunakan kewaskitaan untuk meramal, ia juga akan menggunakan metode I Ching
untuk meramal. I Ching atau Kitab Perubahan merupakan salah satu karya tertulis Tiongkok kuno, adalah teknik peramalan yang tertua, paling terkenal dan paling sering digunakan di Tiongkok. Adalah hal yang baru bagi seorang asing menggunakan metode ramalan Tiongkok kuno ini. Menurut Parker, I Ching memiliki sejarah ribuan tahun di alam kelihayan Tiongkok kuno dan dapat ditelusuri kembali ke peradaban paling awal Tiongkok. Awal tahun ini, Kitab Perubahan telah memberinya heksagram keluarga. Untuk diketahui, heksagram adalah konteks ini adalah gambar yang terdiri dari 6 garis horizontal bertumpuk, di mana setiap garis adalah yin atau yang. Ia memaknai Kitab Perubahan I Ching sebagai kembalinya dan kebangkitan akan nilai-nilai universal. Ia mengatakan bahwa I Ching mencoba menunjukkan jalan menuju perdamaian bagi kita, berusaha menjauhkan kita dari hawa negatif dan mengambil hikmah dari kearifan Tiongkok kuno. Karena I Ching ibarat titik keseimbangan eksistensi, segala sesuatunya berusaha untuk kembali pada Tao atau Dharma ini, kembali pada keselarasan yang sempurna. Menurut Parker, sesuatu yang mengerikan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Namun I Ching tampaknya menyiratkan bahwa ini mungkin merupakan jalan keluar, tapi itu juga akan sulit diwujudkan. Meski dalam situasi berbahaya sekalipun, hal-hal baik bisa saja terjadi. Bagaimana menurut teman-teman? Apa sebenarnya jalan menuju perdamaian yang dikatakan Craig Hamilton Parker ini? Apa pendapat Anda tentang dendam antara Israel dan Palestina yang seakan tidak berujung ini? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.